Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-90. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sepeninggal ibu dan adik perempuannya, maka Paksi Pamekasan dan adik laki-lakinya pun turun ke halaman. Mereka duduk di tangga pendopo, sementara adik laki-laki Paksi Pamekasan minta Paksi Pamekasan menceritakan apa yang terjadi ketika padepokan sementaranya diserang oleh beberapa pihak. Ketika Paksi Pamekasan kemudian bercerita, adik laki-lakinya itu mendengarkannya dengan seksama. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor kuda dengan penunggangnya masuk regol halaman. Adik Paksi Pamekasan itu pun segera bangkit berdiri sambil berdesis. "Ayah!" Paksi Pamekasan pun berdiri pula. Seorang pembantu di rumah itu pun kemudian telah menyongsong Kitumenggung untuk menerima kudanya. Sementara adik Paksi Pamekasan berlari-lari mendapatkannya sambil berkata, "Ayah, Kakang Paksi datang." "Ya, aku melihatnya," sahut ayahnya. Paksi Pamekasan pun mendekati ayahnya pula. Dengan nada tinggi ayahnya itu pun bertanya, "Kapan kau datang, Paksi?" "Tadi siang, Ayah," jawab Paksi Pamekasan. "Bagaimana keadaanmu?" "Baik, Ayah." "Aku sudah berniat untuk pergi menengokmu ke hutan Japung, tetapi aku belum mempunyai waktu." "Iya, Ibu juga mengatakannya, bahkan sejak sebelum terjadi serangan itu." Ayahnya mengerutkan keningnya, namun ia tidak bertanya lagi. Sambil melangkah ke tangga pendopo, ia berdesis, "Marilah, kita duduk di dalam." Paksi Pamekasan dan adiknya pun kemudian mengikuti ayahnya yang melangkah naik ke pendopo, langsung ke pintu peringgitan dan masuk ke ruang dalam. Paksi Pamekasan dan adiknya pun duduk di atas tikar pandan di ruang dalam, sementara ayahnya pergi ke biliknya untuk berganti pakaian serta menyimpan kerisnya. Baru kemudian ayahnya itu duduk di ruang dalam pula, sementara seorang pembantunya telah menyiapkan makan siang diawasi oleh Nyi Tumenggung sendiri. Sambil meneguk minuman, ayah Paksi itu pun berkata, "Aku telah mendengar secara terperinci apa yang telah terjadi di hutan Japung itu, Paksi. Satu perjuangan yang sangat berat. Untunglah bahwa pasukan berkuda itu tidak terlambat datang. Jika saja mereka terlambat, agaknya mimpi tentang padepokan itu akan segera pudar." "Bukan hanya itu, Ayah. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tentu sudah terbunuh." "Iya, agaknya Pangeran Benowo telah melakukan satu kesalahan besar dengan membawa cincin itu ke hutan Japung. Seharusnya ia menyadari bahwa cincin itu sedang diburu oleh banyak orang. Kenapa cincin itu tidak disimpan saja di bangsal pusaka?" "Tetapi rencana Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya justru berhasil, Ayah." "Apa yang berhasil?" "Pajang dapat menghancurkan gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang memusuhi Pajang itu. Nafsu mereka untuk memiliki cincin itu adalah wujud dari nafsu mereka untuk menghancurkan kuasa Pajang dan kemudian memiliki kuasa itu. Karena mereka percaya bahwa siapa yang memiliki cincin itu akan dapat memegang kendali pemerintahan di tanah ini, setidak-tidaknya keturunannya kelak."
Namun hasil yang terpenting dari pancingan Pangeran Benowo itu adalah tertangkapnya Haryo Wisoko. Wajah Ki Tumenggung itu pun berkerut, tetapi hampir di luar sadarnya ia berdesis. Haryo Wisoko itulah yang bodoh. Seharusnya ia membuat perhitungan yang lebih matang. Ia harus meyakini bahwa pasukan berkuda itu tidak akan sempat pergi ke hutan Japung. Setidak-tidaknya, Haryo Wisoko perlu membuat hambatan agar pasukan berkuda itu tidak akan sampai ke hutan Japung secepatnya. Iya, jawab Paksi Pamekasan. Jika Haryo Wisoko dapat menghambat beberapa lama sehingga pasukan berkuda itu tidak datang terlambat, maka ia tidak akan dapat tertangkap. Mungkin Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya telah gugur. Ayah Paksi Pamekasan itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi syukurlah bahwa hal itu tidak terjadi, sehingga Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya dapat diselamatkan." Aku pun harus mengucap syukur pula, Ayah. Ya, semua para cantrik, termasuk pemimpin padepokan itu harus mengucap syukur. Terlebih-lebih aku. Kenapa? Bertanya ayahnya. Ternyata Haryo Wisoko telah memberikan tugas secara khusus kepada seseorang untuk membunuhku. Hei, Ki Tumenggung nampak terkejut. Seseorang secara khusus untuk membunuhmu? Ya ayah. Kenapa? Bertanya ayahnya dengan nada berat. Aku tidak tahu, Ayah. Tetapi ketika hal itu aku tanyakan langsung kepada Haryo Wisoko, ia mengatakan bahwa ia merasa sangat kecewa terhadapku karena aku telah menemukan cincin itu, sehingga cincin itu kembali ke tangan Pangeran Benowo. Wajah ayah Paksi Pamekasan nampak berubah. Katanya, "Sayang, aku tidak ada di medan pertempuran saat itu. Lalu bagaimana dengan orang itu?" "Orang itu dapat aku tangkap, Ayah." "Kau dapat menangkapnya? Hidup-hidup?" "Ya, Ayah." "Di mana orang itu sekarang? Agaknya ia ingin menantangku." "Orang itu sekarang sudah mati." "Mati? Bukankah kau dapat menangkapnya hidup-hidup?" "Iya, tetapi sesaat aku bersama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menangkap Haryo Wisoko, maka orang yang sudah tertangkap dan diikat itu justru terbunuh, tentu oleh kawannya sendiri." "Kawannya sendiri? Bagaimana mungkin?" "Sebenarnya tidak aneh, Ayah. Jika orang itu mati, maka rahasia yang diketahuinya akan ikut terkubur bersamanya." Ayah Paksi Pamekasan itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia pun berkata, "Ya, kau benar. Sayang sekali orang itu terbunuh. Mudah-mudahan dapat dicari jalur lain untuk mengetahui apakah maksud orang upahan itu sesungguhnya. Apakah ia melakukan hal itu dengan alasan sebagaimana dikatakan oleh Haryo Wisoko, atau ia mempunyai alasan yang lain?" Ki Tumenggung itu masih mengangguk-angguk, tetapi ia justru bertanya tentang hal yang lain. "Paksi, bagaimana pembangunan padepokanmu sekarang? Bukankah dapat berjalan dengan lancar?" "Ya, Ayah. Dengan bantuan para prajurit, pembangunan padepokan itu dapat berjalan dengan cepat sebagaimana diharapkan. Sebagian dari para prajurit menebangi hutan untuk membuka sawah dan pategalan, sedangkan yang lain beserta para cantrik membangun padepokan serta bangunan-bangunan kelengkapannya, termasuk beberapa buah sanggar, sanggar terbuka, dan sanggar tertutup." "Syukurlah," desis ayahnya. Namun ia masih bertanya lagi, "Apakah kegiatan perguruanmu sudah dapat berjalan selagi kalian sibuk membangun padepokan itu?" "Dapat, Ayah. Kami dapat membagi waktu dengan baik. Para prajurit dan para pekerja yang sebenarnya memaklumi kegiatan kami." "Syukurlah,
sehingga keberadaan kalian di perguruan itu tidak banyak membuang waktu. Tetapi masih beruntung bagi mereka yang datang kemudian. Mereka tidak perlu harus bekerja keras membangun padepokan. Mereka dapat langsung menimba ilmu di padepokan itu. Tetapi yang datang kemudian pun mempunyai tugasnya masing-masing, Ayah. Mereka harus menggarap sawah, berternak, belajar menjadi pandai besi untuk dapat membuat alat-alat pertanian sendiri, serta melatih diri untuk menguasai berbagai macam keterampilan. Ki Tumenggung mengangguk-angguk, katanya, "Paksi, aku justru berpikir untuk menarik kau dari padepokan itu." Paksi pun terkejut. Adik laki-lakinya yang ingin segera dikirim ke padepokan itu pun terkejut pula. "Kenapa, Ayah? Kau banyak kehilangan waktu di padepokan yang segala-galanya baru mulai itu. Bukankah lebih baik kau berguru di tempat lain yang lebih langsung menerima ilmu lahir dan batin?" Tetapi kami, para cantrik, dapat membagi waktu dengan baik, Ayah. Kehadiran kami di padepokan latihan secukupnya. Pagi-pagi sekali, setelah kami melakukan kewajiban kami akan mendapat pengetahuan tentang olah kanuragan. Jika kami sudah memahami ilmu yang kami terima, maka kami akan mendapatkan peningkatan ilmu seterusnya sesuai dengan lapisan-lapisan yang harus dilalui. Kemudian, kami akan turun ke dalam kerja. Kami akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Kami akan ikut serta secara langsung menangani pekerjaan pembangunan. Kami mulai dapat mengerjakan pekerjaan batu dan kayu. Kami juga langsung ikut membuat alas dan bebatur dari batu. Kami pun langsung ikut menangani pekerjaan kayu dan yang berhubungan dengan itu. Kami juga diajari membuat alat-alat dari besi yang dipergunakan oleh para pekerja yang mengerjakan kayu. Tetapi kami pun diajari membuat alat-alat pertanian pula. Meskipun pada dasarnya kami diajari untuk melakukan itu semua, tetapi kami dapat memilih yang manakah yang paling sesuai dengan diri kami. Kami dapat menghususkan diri untuk salah satu atau dua jenis keterampilan. Yang masih belum dapat diberikan dengan memadai adalah pengetahuan tentang ilmu pertanian. Karena kami baru mulai membuka sawah, sambil melaksanakan, kami akan dapat memperdalam ilmu pertanian itu nanti semakin mendalam. Selebihnya kami juga mempelajari pengetahuan untuk mengenali musim dan pertanda-pertanda alam yang lain dalam hubungannya dengan pertanian. Selain itu, kami juga diperkenalkan dengan kesusastraan dan pengetahuan-pengetahuan lain serba sedikit. Tentu saja masih sangat terbatas karena keadaan. Tetapi apa yang kami dapatkan sekarang cukup memadai, Ayah. Aku akan melihat sendiri apa yang kalian lakukan di padepokan itu, Paksi. Tetapi aku tidak ingin anakku menjadi seorang tukang kayu, pandai besi atau seorang petani. Jika hal itu yang aku inginkan, aku tidak akan mengirimkan kau ke sebuah perguruan. Yang aku inginkan adalah anakku menjadi seorang yang memiliki pengetahuan yang luas sebagai bekal bagi masa depannya, serta seorang yang memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Ayah, desis Paksi Pamekasan, aku yakin bahwa perguruan kami akan menjadi perguruan yang baik. Ki Panengah dengan para pembantunya dan sekarang Ki Waskita yang juga berada di padepokan itu akan sangat berarti bagi masa depan kami. Sementara itu, Ki Kriyadama pun agaknya tidak berkeberatan untuk menularkan pengetahuannya kepada kami, para cantrik. Selain mereka, Ki Panengah tidak akan berkeberatan untuk mengundang beberapa orang lain yang ahli di bidangnya masing-masing untuk membantunya mematangkan kami para cantrik. Semua itu barulah terwujud dalam mimpi. Mimpi Ki Panengah yang disebarkan kepada cantrik-cantriknya. Tetapi perguruan ini telah mendapat restu dari Ki Gede Pemanahan dan Kanjeng Sultan sendiri. Selain secara resmi hal itu sudah dinyatakannya, mereka pun telah mengirimkan putra-putra mereka ke perguruan ini. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam, katanya kemudian, "Baiklah, aku akan memikirkannya, tetapi aku benar-benar ingin melihat apa yang telah kalian lakukan di padepokan kalian.
Paksi Pambekas pun mengangguk-angguk kecil, namun ia tidak menjawab. Dalam pada itu, makan pun telah siap. Karena itu maka Nyi Tumenggung pun telah mempersilahkan suaminya dan anak-anaknya makan bersama di ruang dalam. Nyi Tumenggung sendiri justru lebih banyak sibuk melayani suami dan anak-anaknya daripada makannya sendiri. Tetapi wajah Nyi Tumenggung nampak cerah melihat keluarganya yang utuh sedang makan bersama-sama. "Jangan berbicara saja," desis Nyi Tumenggung ketika adik Paksi Pambekas yang laki-laki selalu saja bertanya kepada Paksi Pambekas. Anak muda itu mengangguk, tetapi setelah diam beberapa saat, ia mulai bertanya-tanya lagi. "Nanti kau terbatuk," ayahnya pun memperingatkannya. Beberapa saat setelah mereka selesai makan, maka Ki Tumenggung pun kemudian berkata, "Beristirahatlah dahulu, Paksi. Aku akan berada di Serambi. Udaranya terasa panas di sini." "Silahkan, Ayah," sahut Paksi Pambekas. "Aku juga akan melihat burung-burung di halaman samping." "Aku mempunyai bekisar baru, Paksi," berkata ayahnya. "Aku sudah mendengar kokoknya, Ayah. Tentu bekisar yang bagus." Paksi Pambekas pun kemudian telah pergi ke halaman samping bersama adik laki-lakinya ketika Ki Tumenggung pergi ke Serambi, sementara ibunya membenahi mangkuk-mangkuk yang kotor. "Bawalah ke belakang," berkata ibunya kepada adik Paksi yang perempuan. Meskipun gadis kecil itu anak seorang Tumenggung, tetapi ibunya mengajarinya untuk melakukan tugas seorang gadis agar kelak ia menjadi seorang perempuan yang tidak canggung menangani rumah tangganya. Sementara itu, Ki Tumenggung duduk di Serambi sambil merenung. Ada sesuatu yang tersangkut di hatinya, bahkan menggelisahkannya. Di halaman samping, Paksi Pambekas dan adik laki-lakinya melihat-lihat beberapa ekor burung yang terkurung di dalam sangkarnya. Di 3 sangkar yang lebih besar, terdapat 3 ekor bekisar yang tidak henti-hentinya berkokok. "Burung-burung itu tidak henti-hentinya bernyanyi, Kakang," berkata adik laki-laki Paksi Pambekas. Paksi Pambekas mengangguk-angguk, sementara adiknya berkata selanjutnya, "Dan bekisar itu selalu berkokok menantang." "Kau yakin bahwa burung-burung itu bernyanyi karena hatinya gembira?" "Tentu, jika burung-burung itu tidak sedang bergembira, mereka tidak akan bernyanyi." "Bagaimana jika mereka tidak sedang bernyanyi, tetapi mereka sedang meratap, meneriakkan kepedihan mereka karena mereka terkurung di dalam sangkar? Betapapun bagusnya sangkar yang diperuntukkan bagi mereka, tetapi arti sangkar itu bagi mereka sama saja dengan sangkar yang buruk." "Ah, tentu tidak, Kakang. Sangkar yang bagus tidak sama dengan sangkar yang buruk. Mungkin bagi kita yang memandang kelincahan burung-burung itu serta mendengar kicauannya, apakah burung-burung itu sedang bergembira atau sedang menangis. Tetapi bagi mereka, sangkar itu telah membatasi kebebasan mereka, perampasan atas kemerdekaan mereka." Adik Paksi Pambekas itu merenung sejenak, tetapi ia pun berkata, "Apakah burung-burung itu tidak lebih senang berada di dalam sangkar? Mereka tidak perlu bersusah payah mencari makan." "Tetapi mereka terpisah dari keluarganya. Mungkin pada saat burung-burung itu ditangkap, anaknya masih terlalu kecil untuk ditinggalkannya, sehingga anak-anak burung itu menunggu tanpa akhir, terpisah dari alamnya, dari dunianya yang luas, seluas langit yang biru." Adik Paksi Pambekas itu mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu ia berdesis,
tetapi banyak orang yang memelihara burung di dalam sangkar. Sudahlah, marilah kita lihat kuda-kuda ayah di kandang. Kuda Kakang juga berada di kandang. Paksi Pamekasan tersenyum, namun tiba-tiba adiknya bertanya, apakah kuda-kuda itu juga tidak merasa dirampas kebebasannya, bahkan setiap kali mendapatkan beban di punggungnya? Ya, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Kuda, kerbau, lembu, bahkan dengan dicocok hidungnya. Adiknya memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar ia berdesis. Begitu burukkah perangai kita, Kakang? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, asal kita tahu saja, dengan demikian kita jangan menambah beban mereka. Kita harus bersikap baik terhadap kuda kita, kerbau kita, lembu kita, dan binatang-binatang peliharaan kita yang lain. Apalagi binatang-binatang kita yang dapat membantu tugas-tugas kita. Tetapi adiknya menyambung, dan yang dapat menghibur hati kita. Paksi Pamekasan tertawa, didorongnya kening adiknya dengan jari-jarinya. Namun Paksi Pamekasan kemudian berkata, hehehe, mari kita pergi ke sanggar. Sudah lama aku tidak melihat sanggar itu. Sanggar itu jarang dipakai, tetapi setiap hari selalu dibersihkan. Kau tidak pernah berlatih di dalam sanggar. Apa yang dapat aku lakukan? Meloncat-loncat, berguling-guling. Tetapi, bukankah kau sudah memiliki dasar ilmu kanuragan? Kita pernah berlatih serba sedikit waktu itu. Adiknya mengangguk-angguk. Katanya, hanya itulah aku selalu mengulang-ulang, tidak bertambah. Setidak-tidaknya kau dapat meningkatkan daya tahan serta menjaga kelenturan tubuhmu, unsur-unsur yang sangat penting bagi olah kanuragan. Itulah yang aku lakukan setiap hari, Kakang. Apakah tidak ada perhatian sama sekali dari ayah? Semula memang ada, tetapi akhir-akhir ini ayah nampaknya menjadi sangat sibuk. Bukankah Kakang juga mengetahui, sejak Kakang pulang dari pengembaraan Kakang yang panjang, sehingga Kakang masuk kembali ke padepokan, ayah selalu nampak sibuk dan tegang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, peliharalah apa yang sudah kau miliki. Pada saatnya aku masuk ke sebuah perguruan, kau akan dengan mudah mengikuti tuntunan olah kanuragan. Adik Paksi Pamekasan itu pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, keduanya telah berada di dalam sanggar. Sanggar itu memang nampak bersih, semua peralatan tertata rapi. Namun terlalu rapi sehingga nampak bahwa sanggar itu memang jarang dipergunakan. Paksi Pamekasan pun kemudian berkata kepada adiknya, nah, lakukan apa yang dapat kau lakukan. Aku ingin mengetahui apa yang sudah kau miliki. Belum ada, Kakang. Sudah, aku tahu kau sudah memiliki landasan itu sejak aku belum pergi mengembara, hampir 2 tahun yang lalu. Masih seperti itu? Tunjukkan kepadaku. Adik Paksi Pamekasan itu menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia pun melangkah ke tengah-tengah sanggar itu. Lakukan apa saja yang dapat kau lakukan. Bukankah kau setiap hari melakukannya di sanggar ini? Tidak selalu di sanggar ini, sekali-sekali di dekat belumbang itu, sekali-sekali di halaman samping, bahkan kadang-kadang aku lakukan di dekat kandang kuda. Suasananya justru sangat mendukung. Kau memang dapat melakukannya di mana saja, memang tidak harus di sanggar. Tetapi jangan kau biarkan sanggar ini tidak memberikan arti apa-apa bagimu. Sementara di dalam sanggar yang meskipun kecil ini mempunyai peralatan yang memadai. Adiknya itu mengangguk. Nah, sekarang mulailah, berkata Paksi Pamekasan kemudian.
Adiknya itu mulai bersiap. Ia mulai dengan tarikan nafas, kemudian tangannya bergerak perlahan-lahan, baru kemudian kakinya dan seluruh tubuhnya. Adik Paksi Pamekasan itu mulai meloncat ketika tubuhnya sudah merasa hangat. Darahnya sudah terasa memanasi pembuluh-pembuluhnya. Sejenak kemudian, maka adik Paksi Pamekasan itu pun mulai melakukan gerakan-gerakan dasar sebagaimana pernah dipelajarinya sejak 2 tahun yang lalu. Seperti yang dikatakan oleh adiknya, bahwa penguasaan unsur gerak adiknya itu seakan-akan tidak bertambah. Namun yang agak melegakan hati Paksi Pamekasan, penguasaan tubuh, kelenturan dan ketahanannya lah yang bertambah-tambah. Justru karena adik Paksi Pamekasan itu melakukan latihan, meskipun sendiri tanpa tuntunan orang lain, maka ketahanan tubuhnya lah yang menjadi semakin tinggi. Demikian pula penguasaan dan kelenturan tubuh itu. Paksi Pamekasan membiarkan adiknya bergerak beberapa lama sejauh yang dapat dilakukannya. Maka adiknya itu pun sudah melakukannya. Menurut Paksi Pamekasan hasilnya tidak mengecewakan. Demikian tubuh adiknya itu sudah menjadi basah kuyup, seakan-akan baru saja kehujanan lebat. Paksi Pamekasan pun segera menghentikannya. Adik Paksi Pamekasan itu pun kemudian mengurangi kecepatan gerakannya perlahan-lahan. Kemudian sekedar menjadi gerakan tangan untuk mengatur pernafasannya, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Bagus, desis Paksi Pamekasan. Kakang hanya ingin menyenangkan hatiku. Tidak, tetapi aku benar-benar melihat sesuatu pada dirimu. Ketahanan, penguasaan dan kelenturan tubuhmu cukup baik. Karena itu kau harus berusaha meningkatkan sendiri dengan melakukan latihan-latihan setiap hari. Bagaimana aku dapat melakukannya dengan baik, Kakang? Aku hanya memiliki bekal yang tidak berarti sama sekali. Lakukan apa yang dapat kau lakukan. Bahkan kau jangan mengada-ada. Itu akan dapat membahayakan dirimu sendiri. Yang penting bagimu dalam keadaanmu sekarang ini adalah menyempurnakan yang sudah kau miliki. Kau tingkatkan daya tahan, penguasaan serta kelenturan tubuhmu. Aku tidak tahu caranya, Kakang. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Baiklah, aku tunjukkan kepadamu bagaimana kau harus melakukannya." Wajah adik Paksi Pamekasan itu menjadi cerah. Ia berharap bahwa kakaknya akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk agar bekal yang dimilikinya dapat bertambah meskipun sedikit. Paksi Pamekasan pun kemudian melangkah ke tengah sanggar itu. Ia pun mulai dengan gerak-gerak dasar sebagaimana dimiliki oleh adiknya. Namun kemudian ada beberapa unsur gerak yang baru yang belum dikenalnya sebelumnya. Dengan sungguh-sungguh adik Paksi Pamekasan itu menirukannya. Terasa sesuatu yang bergetar pada tubuhnya, seakan-akan sebuah simpul yang sebelumnya tertutup telah terbuka karenanya. Ketika adik Paksi Pamekasan itu kemudian melakukan unsur gerak itu berulang-ulang, maka akhirnya ia pun memahaminya. Lakukanlah di samping unsur-unsur yang telah kau kuasai, berkata Paksi Pamekasan. Memang masih belum banyak berarti dalam ilmu kanuragan, tetapi setidak-tidaknya tubuhmu akan menjadi bertambah baik, seimbang dan lebih dari itu, kau dapat menguasai dirimu. Tubuhmu dan kelenturannya pun akan bertambah. Dengan demikian, pada saatnya kau benar-benar mempelajari ilmu kanuragan, maka kau akan dapat dengan cepat menyadapnya. Terima kasih, Kakang. Setiap aku mempunyai kesempatan untuk pulang, aku akan dapat menambah sedikit demi sedikit. Kau tentu akan semakin kuat, daya tahanmu semakin tinggi, dan kau benar-benar akan menguasai dan menjaga kelenturan tubuhmu. Ya, Kakang. Itu adalah bekal yang paling baik bagimu jika kau kelak benar-benar memasuki sebuah perguruan.
Lebih-lebih jika kau diperkenankan ayah memasuki perguruanku. Tentu boleh. Ayah sudah mengatakan bahwa kelak aku akan dikirim ke perguruan Kakang jika keadaannya sudah mapan. Syukurlah, tetapi agaknya ayah tidak begitu senang terhadap perguruanku. Adiknya termangu-mangu, sementara Paksi Pamengkas pun berkata, "Bukankah ayah telah mengatakan bahwa aku justru akan ditarik dari perguruan itu?" Adiknya menarik nafas dalam-dalam, sedang Paksi Pamengkas berkata selanjutnya, "Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba ayah berniat demikian. Sebelum kami membuka hutan Jabung, ayah termasuk salah seorang yang mendorong agar kami segera membuka bagian tepi hutan Jabung untuk membangun sebuah padepokan. Mungkin ayah menjadi cemas bahwa serangan seperti yang pernah terjadi itu akan terulang. Setidak-tidaknya untuk saat ini tidak akan ada yang berani mengutik-utik padepokan itu. Gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang terlibat telah dihancurkan. Demikian pula pasukan Haryo Wisoko." "Ya, Kakang." "Yang tidak tampak dalam serangan itu adalah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Apakah ia memang tidak dapat atau para cantrik dan para prajurit tidak dapat mengenali ciri-cirinya, sehingga mereka menduga bahwa keduanya tidak nampak di arena pertempuran di hutan Jabung itu? Tetapi aku akan mohon kepada ayah agar aku diperkenankan untuk memasuki perguruan itu. Kakang sendiri nampaknya telah dapat menguasai ilmu sampai tataran yang memadai. Aku pun berharap agar aku tidak ditarik dari perguruan itu." Apa sebenarnya maksud ayah? Entahlah. Paksi Pamengkaslah yang kemudian mengajak adiknya keluar dari sanggar. Keduanya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon gayam yang tinggi di halaman belakang. Ketika matahari semakin turun di sisi barat, maka Paksi Pamengkas pun segera teringat bahwa ia harus kembali ke barak. Setelah minta diri kepada ayah, ibunya dan adik-adiknya, maka Paksi Pamengkas pun segera melarikan kudanya menuju ke hutan Jabung. Ia tidak ingin kemalaman di perjalanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.